Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Martiana Komara SPD MPD, Guru Bahasa Indonesia di SMK Kian Santang Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Baik, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi juga sering disingkat menjadi teks LHO. Nah, apa sih tujuan dari teks laporan hasil observasi itu? Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Baik, dari pengertian dan tujuan yang telah kita ketahui tentang teks laporan hasil observasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi, di mana ciri yang pertama dari laporan hasil observasi ini yaitu bersifat objektif. Artinya adalah teks LHO harus disajikan sesuai dengan keadaan suatu objek yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandang atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Teks LHO juga harus bersifat universal, artinya tidak memihak kepada pihak tertentu. Nah, untuk ciri yang kedua di sini adalah berdasarkan fakta. Masih ada kaitannya dengan ciri yang pertama. Teks LHO harus ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Jadi, nggak boleh tuh ya namanya manipulasi data atau sumber saat membuat teks laporan hasil observasi. Untuk ciri yang ketiga di sini adalah bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya, topik atau objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik. Misalnya, kamu ingin membahas tentang bahaya boraks pada makanan. Berarti fokusnya nanti hanya uji coba boraks ke beberapa sampel makanan untuk mengetahui bahayanya. Yang keempat, disajikan secara lengkap. Maksudnya, struktur penulisan teks LHO haruslah lengkap dan runtut dari pendahuluan, isi, hingga simpulan. Jadi, pembaca juga tidak bingung untuk memahami maksud dari isi teks LHO ini. Yang terakhir, disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Teks laporan hasil observasi bisa dirangkai semenarik mungkin dan dengan bahasa yang efektif. Tujuannya agar pembaca jadi tertarik untuk memahami isi dari teks LHO. Setelah mengetahui ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, di sini kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Berbeda dengan yang tadi ya, teman-teman. Kalau yang tadi ciri-ciri, kalau yang sekarang ini struktur atau kerangka dari laporan hasil observasi. Yang pertama meliputi judul. Judul ini berisi judul teks laporan hasil observasi yang ingin kita buat atau ingin kita susun. Untuk yang kedua, klasifikasi umum. Nah, klasifikasi umum ini berisi gambaran umum mengenai objek yang diminati. Yang ketiga, deskripsi. Nah, deskripsi ini berisi mengenai penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati disertai hasil pengamatannya. Dan yang terakhir, berisi penutup atau kesimpulan, di mana penutup atau kesimpulan ini biasanya berisi tentang simpulan dari laporan yang kita buat. Baik, demikian struktur dari laporan hasil observasi. Sekarang kita masuk kepada kaidah kebahasaan yang terdapat di teks laporan hasil observasi. Di sini terdapat 5 kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, di mana kaidah yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Pada teks laporan hasil observasi, kita sering menggunakan kalimat definisi, biasanya ditandai dengan kata
adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang dibahas. Contohnya, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat kata adalah. Nah, kata adalah ini disebut kalimat definisi. Baik. Untuk yang kedua, di sini menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Contohnya, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kata atau, yang, dan. Tiga kata tersebut merupakan sebuah konjungsi yang terdapat pada kalimat laporan hasil observasi. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Baik, kita akan menjelaskan dulu, apa sih kalimat simpleks itu? Nah, kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi atau peristiwa atau keadaan, atau biasanya disebut dengan kalimat tunggal. Contohnya, setelah dingin, kembali peras-peras daun kemangi. Di sini kalimat simpleknya adalah peras-peras. Nah, peras-peras ini merupakan satu verba yang menyatakan aksi atau peristiwa. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks apa sih kalimat kompleks itu? Nah, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Beda kalau simpleks tadi hanya satu, sedangkan kompleks ini dua. Baik, contohnya, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Nah, di sini untuk kalimat kompleks ditandai dengan verba digunakan dan dicuci. Dua kata tersebut merupakan contoh kalimat kompleks. Kaidah kebahasaan keempat dari teks laporan hasil observasi yaitu menggunakan sinonim dan antonim, di mana sinonim dan antonim ini sebuah kata yang tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua. Baik, sebelumnya kita ulas sedikit mengenai antonim. Kalau antonim itu adalah perlawanan makna kata, sedangkan sinonim merupakan persamaan makna kata. Contoh kalimat yang menggunakan antonim. Yang pertama, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat kata sebelum. Setelah kata sebelum diikuti kata setelah. Nah, dua kata itu berlawanan. Iya teman-teman. Nah, untuk yang kalimat menggunakan kata sinonim, contohnya kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berpengaruh pada kesehatan seperti vitamin A, B, dan C yang memberikan manfaat bagi tubuh. Baik, kita ketahui kata berguna dan manfaat merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Nah, persamaan tersebutlah yang dinamakan sinonim. Baik, kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang terakhir. Di sini ada menggunakan data. Data yang ada umumnya berupa angka pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Contohnya, bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Angka 100 gram dan 200 ml air merupakan data yang digunakan pada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, setelah mengetahui kaidah kebahasaan dan struktur teks hasil observasi, kita lanjut ke dalam langkah-langkah membuat teksnya. Ada beberapa langkah yang bisa kalian ketahui. Di antaranya,
Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Sebelum melakukan kegiatan observasi, kamu perlu menentukan terlebih dahulu tema objek yang ingin kamu teliti. Misalnya, seputar makanan, minuman, tumbuhan, hewan, maupun proses terjadinya fenomena-fenomena alam. Untuk yang kedua, tunjukkan tujuan observasi. Setelah menentukan tema kegiatan observasi, langkah berikutnya adalah menunjukkan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Yang ketiga, melakukan proses observasi. Nah, proses observasi atau penelitian pun dilakukan. Pastikan kamu melakukan dengan teliti dan hati-hati ya, supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan prediksi dan akurat. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapat data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang dibahas, dideskripsikan, dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat dan pembahasannya tidak terlalu lebar. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Mulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi. Kalimat definisi yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Yang nomor 7, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi. Bisa berupa gambar atau data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa gunakan kaidah kalimat simplek dan kompleks, konjungsi, sinonim, dan antonim. Untuk yang terakhir, yakni membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, gimana? Sudah tahu ya cara-cara membuat teks laporan hasil observasi? Berikut merupakan contoh laporan dari laporan hasil observasi yang berjudul jeruk. Silahkan teman-teman baca mengenai contoh laporan hasil observasi tentang jeruk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.